Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Di pagi hari ini kembali kita bersyukur pada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan anugerah iman Islam dalam diri kita. Allah masih memberi taufik pertolongan kepada kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan cara berjamaah. Anugerah ini mari kita syukuri. Man sholat subha fahuwa fi dhimmatillah. Siapa yang melaksanakan sholat subuh fi jamaah dan sholat subuhnya berjamaah, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia berada di dalam jaminan, di dalam tanggungannya Allah Subhanahu wa taala. Fala yatrubannakumullahu bi syai'in min dhimmati. Maka kata Nabi, jangan sekali-kali kalian berani mengganggu orang yang berada di dalam jaminan Allah. Dalam salah satu kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang juga ditulis oleh Al-Alim Al-Allamah Muhammad Ibnu Alan As-Siddiqi Al-Bakri Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau menulis dalam Syarah Riyadhus Shalihin bahwa Al-Imam Asy-Sya'rani meriwayatkan, menceritakan kisah Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, satu orang gubernur yang zalim dalam sejarah Islam kita. Nah itu kata Imam Sya'rani, Hajjaj bin Yusuf zalim, tapi kalau ingin melakukan kezolimannya kepada satu orang dipanggil, terkadang dia beri hukuman sampai hukuman mati, tapi tak langsung memberikan hukuman. Akan ditanya dulu pada orang tadi, kamu sholat subuh gak tadi pagi? Kalau orang tadi mengatakan iya, maka orang tadi dilepas, tak berani Hajjaj bin Yusuf mengganggunya, karena teringat dia dengan hadis tadi, man sholat subha fahuwa fi dhimmatillah wala yatrubannakumullahu bi syai'in min dhimmati. Siapa yang sholat subuh berjamaah berada dalam jaminan Allah, maka jangan kalian ganggu orang yang berada di dalam jaminan Allah. Siapa yang mengganggu orang yang berada di dalam jaminan Allah, Allah akan menangkap dia dan akan menelungkupkan dia dengan wajahnya di dalam api neraka. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim rahimahullah taala. Kita syukuri anugerah ini Bapak Ibu dan berharap semoga dengan kita bersyukur Allah selalu istiqomahkan kita dalam ketaatan, diberi taufik untuk mengamalkan agama sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Di pagi hari ini kita lanjutkan kajian kita mengkaji kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yang pada kesempatan pagi ini kita masih dalam pembahasan faslun fi qiraatil Quran, fasal pembahasan tentang hukum berkaitan dengan membaca Al-Quran. Di terjemahan halaman 177. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, qala al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain wa bi sanadina al-muttasil ila al-imam an-Nawawi qala faslun. Fasal, i'lam, ketahuilah, anna qira'atul Qur'an, sesungguhnya qira'ah Quran, membaca Al-Quran, akadul adkar, adalah zikir yang paling dianjurkan, zikir yang paling utama. Kama qaddamna, sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya. Fayang bawi, maka sepantasnya al-mudawamatu, sepantasnya mudawamah, dibaca istiqomah terus menerus alaiha, ke atas Al-Quran. Fala yukhalli, dan sebaiknya jangan dikosongkan, anha, dari qiraah Al-Quran, membaca Al-Quran, yauman walaylatan, baik siang ataupun malam. Wa yahsulu, dan terhasilkan, lahu, terhasilkan hukum seseorang dihitung qiraah Al-Quran, membaca Al-Quran, aslul qiraah, dengan aslinya bacaan, terhasilkan bi qiraatil ayatil qalilah,
dengan cara dia setiap hari membaca beberapa ayat walaupun sedikit. Waqat rawaina, dan sungguh kami telah meriwayatkan fi kitab Ibnu Sunni, dalam kitabnya Ibnu Sunni, an Anas, daripada sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, man barang siapa qara'a membaca fi yaumin wa lailatin, di siang ataupun di malam hari, satu hari satu malam dia membaca khomsina ayatan, 50 ayat. Siapa yang membaca sehari semalam 50 ayat, lam yuktab, maka dia tidak akan dicatat minal ghafilin, termasuk daripada orang-orang yang lalai. Waman barang siapa qara'a yang membaca mi'ata ayatin, 100 ayat, kutiba, maka dia akan dicatat minal qanitin, termasuk orang-orang yang taat. Waman, dan barang siapa qara'a membaca mi'atai ayatin, 200 ayat setiap hari, lam yuhajjahul Qur'an, maka Qur'an tidak akan menuntut dia yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Waman, barang siapa qara'a membaca khamsumi'atin, 500 ayat, kutiba, akan dicatat lahu bagi dia kintorun, 1 kintor, minal ajri, daripada pahala. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, man barang siapa qara'a membaca arba'ina ayatan, 40 ayat, badalu khamsin, sebagai ganti lafaz 50 di riwayat sebelumnya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, aisyirin, barang siapa membaca 20 ayat. Ada ikhtilaf dalam riwayat lain. Tadi di riwayat pertama kita dengar 50 ayat. Dalam riwayat lain diganti jadi 40. Dalam riwayat lain diganti jadi 20. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, an Abi Hurairah, daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man barang siapa qara'a membaca asyra ayatin, 10 ayat setiap hari, lam yuktab, maka dia tidak akan dicatat minal ghafilin, termasuk daripada orang-orang yang lalai. Wajah, dan telah datang fil bab, dalam bab ini, ahaditsu katsirah, hadis yang banyak, binahwi hadza, yang serupa dengan hadis-hadis seperti ini. Ini fasal di penghujung pembahasan tentang bab qiraah Al-Qur'an, di penghujung dari pembahasan membaca Al-Qur'an, fasal yang ditulis termasuk fasal bahagian terakhir di fasal, yaitu beliau mengulang kembali bahwa bacaan Al-Quran ini adalah zikir yang paling utama. Ini yang mesti dipahami oleh kita semua, sehingga kalau kita memahami Al-Quran sebagai zikir yang paling utama, baru kita faham keagungan, kemuliaan meluangkan waktu untuk Al-Quran, dibandingkan dengan tasbih, tahmid, tahlil, zikir secara umum apapun. Yang paling utama dari zikir-zikir itu semua adalah Al-Quran, kecuali memang di tempat-tempat yang khusus ada satu sunnah khusus yang Nabi ajarkan bacaannya, maka bacaan yang Nabi ajarkan tadi jauh lebih baik dari Al-Quran. Sebelum makan doa ada bacaannya, setelah makan ada doa, masuk masjid ada doa, keluar masjid ada doa. Lah doa-doa itu didahulukan, memang lebih utama dibanding Al-Quran. Tapi kalau tidak ada tuntunan khusus dari Nabi, maka di posisi keadaan manapun yang paling utama zikirnya adalah Al-Quran. Maka sepantasnya kita meluangkan waktu setiap hari. Sebisa mungkin jangan ada hari-hari yang terlewatkan dari Al-Quran. Bahkan saking pentingnya, beberapa ayat pun jangan ditinggalkan. Jadi bukan modal hanya kesemangatan, hari ini semangat 1 juz, besok tidak ada sama sekali. Tidak. Memang dianjurkan beramal itu mudawamah, istiqomah, berapapun tapi dibuat setiap hari. Dan terhasilkan hukum sunnah menjaga Al-Quran setiap hari, walaupun dia hanya membaca beberapa
ayat, walaupun sedikit, walaupun misalkan hanya 3 ayat, tapi dia luangkan tiap hari, itu sudah dihitung orang yang memperhatikan Al-Quran dan terhasilkan sunnah meluangkan waktu untuk Al-Quran setiap hari.